Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kategori yang pertama, yaitu wahwa harfun bittifaq dan ismun bittifaq. Kita sudah menjelaskan kesemuanya. Kemudian hari ini kita insya Allah akan masuk ke perbahasan yang kategori yang ketiga, yaitu harfun alal asah. Sini juga saya ingin menyampaikan kembali bahwasanya ketika ada dua fi'il mudhari' dalam satu jumlah, dia bersifat jazam dua-duanya ataupun mu'rab yaitu jazam berbaris sukun, maka ketahuilah bahwa fi'il yang pertama itu dipanggil fi'lus syarti. Fi'lus syarti. Kemudian fi'il yang kedua itu dipanggil jawabu asyarti. Contoh, contohnya apa? Misal man yazra' yahsud. Man yazra' yahsud. Ini adalah adatu asyarti atau ini adalah adatu syarti. Kemudian yazra' kita panggil apa? Yazra' ini kita panggil sebagai fi'lu asyarti. Kemudian yahsud, fi'il yang kedua kita panggil jawabu asyarti. Ya, ini dalam jawazim fi'il mudhari kita kena paham bahwasanya fi'il yang pertama itu adalah fi'il syarti dan fi'il yang kedua itu adalah jawabu asyarti. Sekarang kita akan membahas tentang idma. Yaitu idma. Dia fungsinya sama, yaitu sebagai syarat. Contoh, tadi file yang saya hantar ke dalam grup itu, sila antum buka di muka surat 80. Muka surat 80, boleh antum buka. Nah, muka surat 80. Nah, mari sama-sama kita tengok. Kita sekarang tengah membahas tentang ma yajzimu fi'alaini mudhari'aini. Apa-apa yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ma huwa harfun bittifaq, dia hanya satu huruf saja yaitu in. Kemudian juga ma huwa ismun bittifaq, dia ada 9 nama. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang huwa harfun alal asah. Dia ada satu saja yaitu idma. Kita tengok contohnya apa? Qaulu syair wa innaka idma ta'ti. Idma ta'ti. Ini termasuk dalam fi'lul mudhari' al-mu'tallul akhir. Dia diakhiri dengan salah satu dari harful illah, yaitu ya, huruf ya, idma ta'ti. Jika fi'il mudhari' yang diakhiri dengan harful illah, maka alamatul jazmi dalam fi'il tersebut jika dia majzum adalah hasfu harful illah. Hadfu harfil illah, yaitu memadamkan harful illah. Maka kita tengok wa innaka idma ta'ti. Idma ta'ti sepatutnya ta'ti dia ada huruf ya, tetapi karena dia di sini posisinya majzum, maka harful illah dipadamkan atau dihazafkan. Idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya. Tulfi sepatutnya dia macam ni.
tulfi ada ya, tetapi karena dia majzum maka harful ya yuhdhafu, dihazaf. Baik, contoh yang lain yang mungkin lebih senang untuk dipahami, contohnya adalah id ma tatub, id ma tatub yaghfir lakallahu dzambaka. Id ma tatub yaghfir lakallahu dzambaka. Sekarang kita tengok idma adalah adatu asyarti. Kemudian tatub ini adalah fi'il yang pertama, kita panggil fi'lu asyarti. Kemudian yaghfir kita panggil jawabu asyarti. Baik, contoh yang lain. Yang kedua, id ma tasil rahiman turfa darajatuka. Id ma tasil rahiman turfa darajatuka. Idma ini adalah adatu syarti. Tasil ini adalah fi'lu syarti. Kemudian turfa kita panggil jawabu asyarti. Nah, baik. Ini adalah contoh-contoh dari kalimat izma, yaitu dari kategori yang ketiga, ma huwa harfun alal asah. Baik, selanjutnya kita akan membahas kategori yang keempat, yaitu ma huwa ismun alal asah. Ismun alal asah, dia ada satu huruf, ada satu saja, yaitu mahma. Semua ini dari mayajzimu fi'laini mudhari'aini, dengan keempat kategori ini kita panggil semuanya sebagai adatu syarti. Jadi semua ini yang satu huruf, yang 9 huruf, yang 9, kemudian yang satu ini kita panggil semuanya sebagai adawatu asyarti. Kita panggil semuanya adawatu syarti, wa huwa ma yajzimu fi'laini mudhari'aini. Yajzimu fi'laini al-mudhari'aini. Kemudian yang last yaitu mahma. Ya, yang kedua yaitu pun yang last ini mahma. Contohnya apa? Jadi mahma dia termasuk isim alal asal, sedangkan idma dia termasuk harf. Contohnya kita lihat dalam file yang tadi saya hantar tuh. Nahu mamma ta'tina bihi min ayatil litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mahma ta'tina. Kalimat ta'tina kalau dia dalam keadaan marfu' sepatutnya ta'tina. Ta'tina, ya.
Tapi karena dia majzum, maka dia dihazafkan harful illahnya. Ta'tina, karena dia termasuk dalam kategori fi'il al-mu'tal al-akhir, fi'il mudhari' yang diakhiri dengan harful illah. Baik, kita akan tulis contoh yang lain. Mahma taqul bil haq yujar qauluka. Mahma taqul bil haqqi yujar qauluka. Tengok, mahma taqul bil haqqi, jika engkau berkata bil haqqi, dengan kebenaran, yujar qauluka, maka perkataanmu itu akan diberikan pahala atau akan dibalas dengan pahala. Mahma kita panggil sebagai adatu asyarti. Takul kita panggil sebagai apa? Panggil sebagai fi'lu asyarti. Yujar kita panggil sebagai jawabu asyarti. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, mahma tasbir fi al-bala yurfa' qadruka. Mahma tasbir fil bala'i yurfa' qadruka. Jika engkau bersabar dalam cobaan, yurfa' qadruka, maka derajatmu akan ditinggikan. Mahma kita panggil adatu syarti. Kemudian tasbir kita panggil fi'lu syarti. Kemudian yurfa kita panggil jawabu asyarti. Baik, kiranya itulah perbahasan kita tentang jawazimul af'al, jawazimu al-fi'li al-mudhari'. Dia di awalnya terbahagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, ma yajzimu fi'lan mudhari'an wahidan, dia menjazamkan satu fi'il mudhari' sahaja. Di situ ada 7